Assalamualaikum Assalamualaikum teman-teman. teman-teman, selamat datang di podcast mini kami. So, hari ini aku dan rekan aku bakalan bahas tuntas tentang UMKM Masuk. Jasuke. Jadi ceritanya kita ini jadi auditor halal ya, Dan Nah, ya. gitu wow. Iya. Waktu itu kita datengin ke lokasi penyimpanan bahannya, kemudian mendatangi juga tempat penjualannya ya, Dan ya. Di mana sih letaknya? Itu letaknya untuk penjualannya itu ada di Dadaha Oke, untuk di daerah penjualannya. Tapi untuk alamat rumahnya itu ada di Cilembang, Cilembang, jauh juga ya. tempatnya jauh. Tempatnya di Jalan Cempaka. Oke. Nah, untuk Jasuke sendiri, Jasuke itu apa sih, Dan? Nah, nih untuk Jasuke itu adalah jagung susu keju. Eh, Kamu tahu? tahu dong, tapi bukan cuma jagung susu keju doang kan? Iya. Ada toppingnya juga, ada selai, ada meses, Meses, kemudian ada mentega juga, ya nggak sih? margarin, lebih Margarin, tepatnya. oke. Nah, untuk selanjutnya, jadi nama produknya ini adalah Jasuke Cempaka, teman-teman. Nah, nama pemiliknya adalah Bapak. Lutfi Sutisna dan Ibu Elin Fatona. Betul. Nah, untuk lama usahanya itu dari 2015, lama juga ya. Sampai Udah sekarang gitu ya, itu 10 tahun, udah mau 11 tahun, iya betul. 2026. Gila sih. Kemudian untuk alamat penjualnya sendiri itu di Dadaha dan rumahnya tadi penyimpanannya di Di Jalan Cilembang, di Sepak. Jalan Cempaka itu daerah Cilembang. Nah, untuk jenis usahanya ini adalah jenis usaha perdagangan, teman-teman. Kemudian untuk sertifikasi halalnya Sertifikasi halnya belum ada. belum ada. Tapi untuk ya Nah, makanya kemarin saya datang ke sana kan, tahu ngecek dari proses pembuatan, kemudian penggunaan bahan, biar kita bisa menyimpulkan ya, Dap ya, apakah sertifikat ini halal atau tidak. namun untuk dari kode KBLI-nya itu sudah ada dengan nomor 47829. Oke, ini adalah kode untuk menjual UMKM ya, Dap. Untuk sistem penjualan di situ gimana? Nah, untuk sistem penjualnya sendiri itu menggunakan model make to order. Make to Jadi order. si bapak ini langsung membuat di gerobaknya, kemudian langsung disajikan juga kepada konsumennya. Jadi dibuat langsung disajikan, diberikan kepada konsumen. Jadi di rumahnya itu hanya untuk proses penyimpanan saja. Oh. Untuk pembuatannya itu langsung make to order. Next, bahan produknya kan ada dibagi-bagi jadi beberapa macam ya. Karena ada bahan utama, ada apa aja sih dan bahan utamanya? Untuk bahan utama itu ada tentu saja jagungnya, ada jagung, susu, keju, dan itu ada bahan tambahannya juga. Bahan tambahan utama sebenarnya aja itu ada. Bahan utama ya. Bahan tambahan utama itu ada selai blueberry, sama serai. Oke, kalau untuk margarin? Oh iya itu margarin Margarin juga ada ya? Margarin juga ada itu di bahan utama. Nah, teman-teman kalau untuk jagung berarti sudah dipastikan bahwa jagungnya ini Sudah halal pasti ya? halal. Itu jagung sudah pasti halal. Karena memang terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang alami ya. Positif Kemudian, list. ya positif list. Kemudian untuk susu kental manisnya menggunakan merek? Susu kental manis itu dari Opki. Oke, oke. Sudah halal? Sudah pasti halal, sudah tersertifikasi halal. Nggak ada nomor botamnya gitu. Betul. Kemudian untuk selanjutnya adalah keju. Jadi si bapak ini menggunakan keju calf yang sudah terverifikasi halal ya. Kemudian sudah ada masa kadaluarsanya juga, ada nomor BPOM-nya juga. Dan untuk selanjutnya adalah selai strawberry dan selai blueberry. Gimana sih, Dav, itu? Nah itu untuk selain strawberry dan blueberry kita tidak ada untuk mereknya gitu. Dari bapak itu kemarin nggak ada mereknya sama sekali. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwa itu sudah halal. Ini belinya tuh kiloan. Itu belinya kawan. Jadi tidak bermerek. Jadi kita juga susah menentukannya ya. Apakah halal atau tidak gitu ya. Dan kita juga tidak tahu bahan-bahannya terbuat dari apa ya sebenarnya. Yang selanjutnya adalah meses. Meses nggak ada mereknya juga ya? Ada. Tapi sama belinya masih bapak itu kiloan. Oh, kiloan juga. Selanjutnya adalah margarin, teman-teman. Margarinnya menggunakan Blue Band. Blue Band. Teman-teman sudah tahu ya bahwa Blue Band ini adalah sudah bersertifikasi halal, kemudian ada juga nomor BPOM-nya, ada masa berlakunya juga, kadaluarsanya.
Nah, selanjutnya kita masuk ke bahan penolong nih, bahan penolong yang pertama itu ada apa? Air rebusan jagung. Air rebusan jagung. Nah, untuk air rebusan jagung itu kami kemarin tuh udah cek itu untuk higienisnya udah pasti higienis lah itu. Untuk bersihnya sudah pasti bersih karena itu Karena kan silakan. karena kan emang sudah direbus ya, ya, jadi sudah pasti bakteri yang di dalamnya juga menghilang gitu. Next. Untuk selanjutnya itu ada parutan keju. Untuk parutan keju itu kami udah kemarin cek itu sudah food grade tuh, sudah bermerek. Untuk higienisnya sudah aman, lalu untuk kebersihannya sudah pasti bersih gitu. Teman-teman lihat saja nanti kita akan lampirkan di sini ya. Nah, selanjutnya adalah Dan selanjutnya styrofoam sebagai bahan penolong tambahan. kemasan. Apa iya bilang? Nah, untuk selanjutnya ada Bahan bahan penolong kemasan baca ada. Untuk selanjutnya ada bahan penolong kemasan. oke, yang pertama adalah Yang pertama ada styrofoam yang bermerek itu TKS. Teman-teman bisa cari aja nanti kita juga pasti akan lampirkan untuk fotonya dan sudah pasti sudah food grade tuh dan higienis juga dan tentu bersih. wah. Untuk masa kadaluarsanya tentu kalau misalkan tidak ada kerusakan itu tidak ada sobek atau gimana itu pasti aman. Oke. Selanjutnya gimana? Selanjutnya ada kantong kresek, teman-teman. Jadi kalau misalkan si jasuknya udah jadi, bisa kita langsung sajikan ke konsumen dengan menggunakan kantong kresek gitu. Mereknya adalah Piala. Nanti teman-teman bisa cek kalau misalkan penasaran apakah dia food grade atau tidak gitu. Selanjutnya adalah bahan penolong kemasan, masih ya? Masih di kemasan nih. Yang selanjutnya adalah plastik. Untuk plastik itu sama mereknya kayak kantong kresek itu Piala. Dan sudah tentu saja sudah food grade. Kayaknya dibeli di tempat yang sama ya? Kayaknya beli tempat yang sama sih. Soalnya satu merek gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada sendok plastik. Gimana nih sendok plastik? Kalau sendok plastiknya sendiri itu memang sudah bisa dipastikan bahwa itu higienis ya, Udah pasti, higienis dan bersih juga. Tapi kan kita tidak tahu kalau memang sendok plastik ini digunakan dengan kondisi jasnya yang masih panas banget gitu. Karena kan pasti bakal kontaminasi bahan-bahan dari plastiknya itu loh. Zat berbahaya itu. Yang Karena bakal cair itu dari si plastiknya jadi takutnya emang di plastiknya ada bakteri atau apa ya, kita nggak tahu juga. Nah, oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bahan penolong pencuci. Jadi untuk yang pertama adalah yang pertama itu ada sunlight. Sunlight itu sudah pasti halal dikarenakan ya sudah ada sertifikat halal dan dari BPOM sudah ada. Jadi halal. Kemudian yang kedua adalah sabun Spons cuci piring. spons cuci piring Ya, maksudnya. spons Oke. cuci piring. Untuk spons cuci piring bagaimana nih? Kalau untuk spons cuci piringnya sendiri tidak ada merek khusus ya, Dan. Ya, Jadi tidak. mungkin si bapaknya membeli begitu saja dari pedagang, mungkin tanpa memperhatikan Mereknya gitu. Tapi biasanya kalau spons cuci piring itu ada mereknya sih. Biasanya Biasanya dijual per pieces gitu. Iya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada proses pencucian alat. Jadi untuk proses pencucian alat sendiri ini, si bapak penjualnya ini mencuci alatnya di depan tempat dia berjualan. Jadi gini teman-teman, di tempat si bapak berjualan ini ada sebuah rumah yang posisinya pinggir jalan. Jadi rumahnya pinggir jalan dan si bapak berjualannya di depan rumah tersebut gitu. Jadi di depan rumah tersebut ini ada keran air, kemudian bisa digunakan untuk mencuci alatnya. Nah, dari situ sebenarnya kita tidak yakin bahwa alatnya ini tidak ada kontaminasi bakteri ya, karena dari tempatnya pun sudah terlihat banyak lumut ya, David. Ya, betul. Itu tempat terbuka banget Iya, gitu. dan terbuka juga gitu. Jadi mungkin harus diperhatikan lagi lah ya untuk pencucian alatnya. Pencucian alat. Nah, untuk perizinan Bapak terhadap tempat pencuciannya juga sudah ada. Jadi baru FYI juga teman-teman. Jadi rumah ini tuh rumah Pak RT di daerah tersebut. Iya. Jadi si Bapak itu udah izin ke si Bapak RT-nya untuk mencuci alat di depan rumahnya. Nah, yang selanjutnya adalah ruang produksi. Yang pertama adalah Gerobak. Nah, untuk di gerobak ini kita lihat itu bersih ya untuk di gerobak. Namun untuk higienisannya itu kita lihat itu masih belum yakin ya? belum yakin ya, karena itu di pinggir jalan ya. Iya. Jadi kita tidak tahu apakah itu udah terkontaminasi sama polusi atau debu-debu di Rawan sekitar. kontaminasi ya. Ya, selanjutnya itu ruang produksi. Untuk ruang produksinya bagaimana? Oh iya, kalau untuk ruang produksinya sendiri,
ketika kan proses produksi jasukenya itu langsung di gerobak ya, Dap? Iya betul. Nah, kemudian untuk proses pemipilan jagonya itu dilakukan di rumah Rumah penjual. penjualnya. Kadang juga di rumah karyawannya yang merupakan saudara dari penjualnya. Penjual. Jadi ya kalau untuk ruang produksi ya mungkin sudah dipastikan halal ya, karena dilakukannya pun di dalam ruangan atau bisa juga di luar ruangan yang sudah dipastikan bahwa kondisi di sekitarnya tuh bersih gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah ruang Penyimpanan. penyimpanan. Untuk ruang penyimpanan jagungnya gimana tuh, Dap? Nah untuk ruang penyimpanan jagungnya itu kan si bapak itu ada rumah karyawannya itu. Nah kalau untuk jagungnya itu sama si bapak disimpan di rumah Di depan di depan rumah si karyawan tersebut gitu. Apa ya juga ternyata si karyawannya itu adiknya si bapak. Iya, Jadi saudaranya ya. saudaranya itu. Makanya disimpan di situ karena mungkin si bapak sudah percaya bahwa itu aman gitu. Tapi kita tidak tahu ya karena di sana itu kan di luar gitu. Wow. Si bapak Bisa lihat ya, Nanti seperti ini. ya istimewa bisa ya, tapi teman-teman bisa lihat ya. Jadi kan kalau misalkan ditaruh di luar kan kita nggak tahu ya bakal ada tikus yang lewat kan atau ada curut Ya, kan. kecoa gitu kan. Kecoa juga kan kita tidak tahu ya, apalagi jagung ini jagung manis yang digunakannya ya, yang rawan mengundang hewan-hewan gitu lah. Hewan-hewan pemakan pemanis gitu. Nah, untuk ruang penyimpanan bahan selain jagungnya nih, si bapaknya nyimpan di mana sih? Untuk bahan selain jagung itu bapak mempunyai ruang tersendiri gitu. Itu kayak di sama dekat rumahnya gitu ada kayak ruangan bagasi gitu. Nah itu tuh Garasi. oh sama aja sih bagasi sama garasi. Iya, ya aku beda tuh. Next guys, maaf ya iklan bentar. Nah tadi katanya itu di garasi. Jadi si bapaknya ini nyewa garasi yang di dalamnya tuh ada kendaraan kayak motor, mobil. Ya. Di belakangnya tuh di pojoknya ada kayak bahan-bahan Itu tuh yang digunakan itu bahan-bahan keju, ada susu kental manisnya gitu dan ada bahan-bahan kayak plastik Nah, yang betul juga. apa itu. Kemudian untuk pembeliannya nih, Dap, si bapak tuh kan kemarin katanya kalau beli itu langsung sekaligus ya, karena memang produksi jagung susu keju ini banyak diminati oleh masyarakat ya. Jadi si bapak kadang kalau misalkan bikin tuh sekaligus banyak tapi langsung habis ya nggak sih? Nah, jadi langsung habis, nggak langsung nggak ada pengolahan khusus gitu. Ya ada pengolahan. Dan juga nggak ada kemungkinan bahwa bahan yang digunakan ini adalah bahan yang basi Ya, atau bagaimana gitu ya, karena sekali mifil langsung misal berapa kilo ya kira-kira? Mungkin 10 lebih ya? 10 ya. Lebih, pokoknya banyak banget. Nah, kemudian untuk cangkang jagungnya sendiri, yang pertama kalau misalkan memang tidak dibutuhkan oleh si bapak untuk jadi pakan ternak, akan dibuang dan dibakarlah seperti sampah-sampah pada umumnya. Tapi kalau memang ada tetangga atau saudara yang membutuhkan, si bapak akan memberikan cangkang jagungnya secara sukarela, jadi tidak ada jual beli gitu ya. Kalau misalkan bahan sisanya itu, jadi diikhlaskan saja. Diikhlaskan. Nah, untuk selanjutnya ada transportasi. Gimana sih, Dap, transportasi? Tadi kita udah bahas tentang pembelian keju Ya. atau jagung yang banyak itu skala besar gitu. Gimana sih gitu? Nah untuk transportasinya itu si bapak menggunakan cator. Cator apa itu cator? Jadi cator itu adalah becak motor. Nah, Becak motor, becak oke. motor. Kebayang ya teman-teman ya. Ya itu kayak umum digunakan oleh pedagang sana gitu. Oke. Cator ini untuk membeli untuk kemana-mana itu membeli barang-barang. Tapi risiko kontaminasinya gimana ya? Tinggi banget karena kan di cator ini kan terbuka gitu. Otomatis kan polusi atau debu atau bahkan serangga itu bisa masuk Bisa gitu. nempel ya. Bisa nempel di bahan-bahan tersebut. Apalagi kalau misalkan perjalanannya jauh. Iya. Tetapi untungnya kemarin bapaknya bilang bahwa beli jagungnya tuh di rumah tetangganya ya nggak Ya sih? untuk beli jagungnya mah di rumah tetangga. Oh, berarti kalau misalkan untuk beli bahan-bahan selain jagung nih kayak keju, susu dan sebagainya itu katanya pakai dolak ya kemarin ya? Iya, pakai Di dolak. mobil dolak, tapi tetap aja ya teman-teman ya. Walaupun memang susunya ini dibungkus oleh kardus ya. Tapi kalau di jalan kita nggak tahu ya ada kontaminasi apa. Dan juga kita harus memastikan bahwa mobil dolak yang digunakannya ini adalah bersih. Bersih tidak ada najis gitu. Tidak Siapa ada tahu kan itu habis dari kotoran tikus itu kan nggak tahu ya. Kita nggak tahu ya.
Nah, next kita langsung aja ke penjamah, teman-teman. Nah, untuk penjamahnya sendiri ini memang ketika kami ke sana ada sedikit keraguan ya, Dav, ya. Karena dalam proses pemipilan jagung pun tidak menggunakan sarung tangan gitu. Tapi sudah dipastikan bahwa mereka, para pegawainya sudah Saya mereka sudah mengklarifikasi itu bahwa sudah kalah terlebih dahulu sebelum memegang jagung tersebut. Nah, kemudian untuk proses pemimpilannya sendiri itu dilakukan secara manual ya, Dav. Jadi ada kayu khusus yang nanti akan ditusukkan ke bonggol jagungnya, kemudian dipukul-pukul sampai dalam. Nanti kalau misalkan kayunya udah sampai dalam dibuka gitu loh, Iya, gitu kan. iya, Nanti si jagungnya akan kebelah 2, 3, 4 dan sebagainya, terus baru dipipil. iya. Jadi tidak akan merusak butiran-butiran dari jagungnya itu pakai tangan. Oke. Nanti teman-teman bisa lihat cuplikannya ya di sini. Kita akan sambil tampilkan juga gitu. Videonya. Nah, kemudian untuk penjamah ketika menjual nih, Dah, ketika si bapaknya langsung menyajikan ke konsumen tuh gimana sih? Nah, untuk penjaman secara langsung pada saat penjualan itu si bapak menggunakan sarung tangan ya, alhamdulillah gitu, Alhamdulillah bersih menggunakan ya. bersih menggunakan sarung tangan. Ya meskipun itu dipakai berulang-ulang kali gitu sarung tangannya. Jadi sebaiknya diganti secara Sebaiknya diganti, berkala ya betul. Karena kan itu siapa tahu si sarung tangannya sudah terkontaminasi sama pembeli gitu. Atau pembelinya itu sedang benar-benar. sakit atau apa gitu, seperti makanan gitu. Kalau udah dipakai pun ditaruh gitu aja ya Iya, sebenarnya. Jadi ragu kita juga Iya. gitu, apakah itu bersih atau tidak. Kemudian untuk alat-alat produksinya sendiri, dari alat-alat produksi ketika si bapak memipil jagung, kemudian ketika menjualnya langsung ke penjual gitu. Kalau ketika memipil jagung sih sebenarnya ragu ya, Ya. soalnya keranjang yang digunakan untuk wadah pipilan jagung Pipilan jagung yang sudah jadi butiran gitu. butiran jagung agak gimana ya lihatnya, agak Iya, kurang bersih lah gitu ya. betul. Karena kita juga tidak tahu itu sudah digunakan berapa kali dan apakah sudah Berapa dicuci lama atau belum gitu. Karena kita lihatnya itu agak sedikit kotor gitu ya. Ini kayak sudah dipakai udah berapa lama bisa lihat gitu. ya di Berarti sini ya. kita tampilin deh biar teman-teman tahu. Oke. Nah, kemudian untuk alat-alat produksi di penjualannya langsung ini, si bapak kan menggunakan panci besar, kemudian Sendok sup, ada cangkir, sendok makan juga. centong gitu. Betul banget. Nah, untuk panci besarnya sendiri ini dibuat dari stainless steel dan sudah terbukti bahwa pancinya ini bersih. Bersih. Tapi kita juga tidak bisa menjamin bahwa pancinya ini higienis atau tidak, karena dalam proses pencuciannya pun tidak ada tempat pencucian khusus gitu Betul. ya. Jadi pencuciannya itu memang jadi disatukan semua terus di luar gitu. Nah, yang kedua adalah sendok sup yang biasa digunakan untuk mengambil jagung yang ada di panci besar. Terbuat dari stainless steel juga dan sudah dipastikan bahwa bersih, namun kehigienitasnya Masih ragu-ragu gitu, ya, masih bingung lah ya bingung kita. gitu. Kemudian yang Selanjutnya selanjutnya ada adalah cangkir. cangkir. Nah, untuk cangkir itu merupakan ya untuk selanjutnya ada cangkir. Jadi cangkir itu adalah tempat ketika si jagung sudah diambil dari panci besar lalu disimpan di cangkir gitu. Itu biasanya untuk dicampur dengan kayak margarin gitu, kayak susu, keju di situ untuk dicampur-campur, Diaduk ya diaduk, intinya. baru dimasukkan ke dalam plastik. Nah, diaduknya itu menggunakan sendok makan ya. Betul. Kalau nggak sendok makan pakai Centong. centong. Kalau centongnya sendiri sama sendok makannya itu kan, kalau sendok makan terbuat dari stainless steel ya, masih aman lah ya. Masih aman. Walaupun higienitasnya tadi masih Ya, ragu-ragu. Kalau untuk sendok sendiri kan dari bahan plastik ya, jadi kita masih ragu karena ketika jagungnya diambil dari panci rebus Besar itu dia rebus. masih panas kan keadaannya. Kalau misalkan pakai centong buat ngaduk ya kita nggak tahu kalau bahan-bahan dari centong itu yang merupakan centong plastik bisa mengontaminasi jagungnya Ya. gitu kan. Nah, untuk selanjutnya ada alat produksi teman-teman. Bacain semua. Jangan. Ulang. Kamu kebayang nggak alur produksinya gimana? Udah, mending aku yang kamu tuh. Oh, siap. Nah, teman-teman, ulang ke sini. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada alur produksinya.
Gimana Mi untuk alur produksinya? Nah, untuk alur produksinya sendiri teman-teman, yang pertama adalah persiapan alat dan bahan ya. Yang kedua, kemudian panci rebusnya dibuka, terus diambillah jagung yang sesuai porsi yang pembeli inginkan, kemudian ditaruh di cangkir yang tadi. Setelah ditaruh di cangkir, kemudian ditambahkan dengan margarin, diaduk-aduk dulu, setelah diaduk, baru dimasukkan ke wadah plastik yang sudah di bawahnya itu sudah ada styrofoamnya, teman-teman. Kemudian dimasukkan ke plastik, baru dimasukkan topping keju dan bukan topping ya, berarti masih bahan utama ya. Isi bahan utama itu. Keju dan juga susinya dimasukkan. Kemudian kalau misalkan memang pembelinya ingin ditambahkan dengan topping tertentu seperti selai ataupun meses, itu bisa ditambahkan saja. Kemudian sesudah itu ditalikanlah, Ditutup ya, di ditutup, plastiknya diikat. diikat si plastiknya, kemudian ditutup dengan styrofoam, lalu dimasukkan ke dalam kantong kresek. betul. Lalu Lalu disajikan kepada pembeli. ya. Kemudian kalau untuk takaran khusus seperti takaran khusus dalam hitungan gram itu kami tidak memperhitungkan ya Dam ya, karena sekali ngambil itu dalam satu sendok sup yang besar, kami tidak bisa mengira-kira itu berapa gram gitu ya. Nah, setelah selesai sudah deh, pembelinya akan menerima jazuknya tersebut. Untuk selanjutnya adalah pembuangan sampah, teman-teman. Bagaimana kalau pembuangan sampahnya sendiri, Dah? Nggak tahu lagi. Gimana? Nih. Sampahnya nggak ada sampah khusus sih, gitu. Nggak ada sampah khusus selain yang tadi cangkang jagung. Satu. Kamu ngomong lagi deh. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita ada proses pembuangan sampah. Gimana sih Dah proses pembuangan sampah? Nah, untuk pembuangan sampah ini sebenarnya tidak ada pembuangan sampah khusus gitu. Jadi memang yang sudah tadi dijelaskan dari sisa produk gitu. Iya. Yang hanya ada kayak cangkang itu cangkang jagung. Nah, biasanya cangkang jagung tersebut itu ya digunakan sendiri biasanya untuk pakan ternak gitu. Kemudian dikasih kepada orang yang membutuhkan ya. Iya, betul sekali. Nah, untuk kemudian ada biasanya kalau dari bahan selai dan sebagainya itu dibuang ke tempat sampah itu ya. Langsung dibuang ke tempat sampah, kemudian ya dibakar. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke nama produknya. Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa nama produknya adalah Jasuke Cempaka. Nah, kalau untuk bentuknya itu butiran jagung, kayak butiran jagung rebus yang disajikan dalam kemasan plastik gitu. Nah, disimpan di dalam styrofoam itu sudah disajikan kepada pembeli. Oke. Untuk aromanya sendiri itu gimana sih, Dah? Nah, untuk aroma itu wangi banget, itu wangi mentega dan susu gitu. Kalau rasanya? Untuk rasanya itu manis, gurih, creamy, itu creamy dari margarin gitu dan susu, jadi juga ya. Jadi creamy gitu. Nah, selanjutnya adalah hazard analysis critical control point, teman-teman. Nah, kalau untuk analisis hazard sendiri, maksudnya analisis HACCP sendiri, kita lampirkan di layar ya, teman-teman bisa baca bahwa memang ada beberapa titik kritis dalam pembuatan Jasuke ini. Dari mulai proses pemipilan dan perebusan, kemudian penambahan dan pengadukan, kemudian juga ada penambahan produk, lalu ada penambahan topping, lalu edit pengemasan dan wadah produknya juga. Kemudian dalam air rebusannya pun ada HACCP-nya nih teman-teman, dalam air rebusan. Kemudian dalam bahannya juga ya, tadi dah bahan yang sudah disebutkan, bahan dan alatnya juga. Nah, teman-teman, ini kita lampirkan ya, teman-teman bisa cek sendiri, oke? Nah, yang terakhir adalah dokumentasi. Wow, sudah akhir nih. Kita akan melampirkan nih dokumentasi dari semenjak kita datang pertama kali ke sana, kemudian kita mengobrol dengan si bapaknya, kemudian juga kita menyaksikan proses pemipilan jagung, proses produksinya dan sebagainya. Nah, oke teman-teman, kita udah ada di penghujung obrolan nih, di penghujung podcast ya. Podcast banget deh. Nah, bukan cuma sih Daf sebenarnya, karena kan kemarin kita udah ngasih feedback yang sama ya sama si bapak. Jadi teman-teman, kita kemarin membuat video promosi tentang Jasuke ini. Teman-teman bisa lihat ya. Sing. Di sini.
kita upload di TikTok, teman-teman. Nah, iya bener banget kita upload di TikTok karena biar ngasih feedback yang sama ya, karena si bapaknya juga sudah karena si bapaknya juga sudah bersikap baik dan mengizinkan kita untuk menjadi auditor halal. Kemudian kita juga memberi feedback dengan mempromosikan secara gratis produk Jasukainya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Makasih banyak. Semoga video ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi acuan teman-teman kalau misalkan teman-teman mau berlatih menjadi auditor halal gitu. Karena kebetulan memang mata kuliah makanan halal ini adalah salah satu mata kuliah wajib di semester 3 jurusan gizi di Universitas Siliwangi ya. Oke teman-teman, segitu aja dari kami ya. Terima kasih sudah azan ya Kak ya. Sudah aja nih. Kita mau ngobrol dari tadi seru banget ya. Ya, sampai jumpa teman-teman.